Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah insyaallah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang singkat ini, insyaallah kita akan menyampaikan beberapa kalimat yang dikatakan oleh ulama salaf, fawaid wa hikam min aqwalis salaf, kata-kata mutiara dari kaum salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama kita. Qala Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhu minas sahabah wal ulama. Berkata Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lainnya, demikianlah kalimat ini dinukil oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ittabi'u faqad kufitum wa la tabtadi'u. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hadhihi al-kalimah mustanbata min qoulihi ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Di antara ucapan salaf seperti disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan janganlah kalian membikin perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya telah cukup bagi kalian. Ucapan ini merupakan istimbat, merupakan kesimpulan dari sebuah ayat. Di antaranya adalah firman Allah yang disebutkan dalam surat yang ke-7. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu, dan janganlah engkau mengikuti selainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wajibnya seorang mukmin di dalam beragama untuk mencukupkan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan untuk meninggalkan setiap perkara yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmah yang dikatakan oleh salafus salih adalah ucapan Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya ma'syarul qura ittabi'u faqad sabaqtum
sabqan ba'ida wa in tamilu yamilan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala berkata, ittabi'u, ikutilah wahai para pembaca Al-Qur'an, wahai ahlul Qur'an, berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sesungguhnya kalian telah jauh berada dalam kebenaran dan telah mendahului berada di dalam kebenaran. Dan jika seandainya berpaling ke kanan dan ke kiri, maka benar-benar akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kalimat ini menunjukkan satu nasihat kepada manusia di zamannya, yang di sekitarnya masih ada para sahabat dan di sekitarnya para tabi'in, agar mengikuti agama sebelumnya dan mengikuti agama yang telah diikuti dan dilaksanakan oleh kaum sebelumnya. Maka tidak boleh bagi seseorang berpaling dari apa yang telah ditempuh oleh salafus saleh, walaupun sejengkal, walaupun condong ke kanan ke kiri hanya sejengkal, maka tidak boleh, karena akan sesat. Wa qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, la yasihu qawlun illa bi'amalin wa la yasihu amalun illa biniyatin wa la tasihu niyah illa bisunnatin. Berkata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, tidak sah ucapan, perkataan kecuali dibarengi dengan amal. Tidak sah ilmu kecuali dibarengi dengan amal. Tidak sah amal kecuali dibarengi dengan niat yang sahih, niat yang ikhlas. Dan tidak benar niat yang ikhlas sehingga sesuai dengan sunnah. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, fahiya arkanus sa'adah, maka dia adalah merupakan rukun kebahagiaan. Barang siapa yang berkumpul pada seseorang 4 perkara dan berkumpul pada seseorang 4 poin. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga niat ikhlas, dan yang keempat mengikuti sunnah, maka ini adalah merupakan rukun kebahagiaan. Ungkapan salafus saleh merupakan hikmah yang sangat agung, merupakan kata-kata yang sangat indah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, wa qala Abu Darda, dan berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, nasihat Abu Darda kepada pencari ilmu, beliau berkata, tidaklah seseorang akan menjadi orang alim sehingga dia belajar. Tidaklah seseorang dengan ilmunya terpuji, tersanjung sehingga dia mengamalkan ilmunya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perkataan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu merupakan kalimat yang sangat agung, kalimat yang wajib kita perhatikan oleh para talabul ilmi. Tidak mungkin seseorang akan menjadi alim, akan memiliki ilmu yang luas sehingga ia belajar. Dan tidaklah seseorang dengan ilmu yang dimilikinya akan tersanjung, akan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah
akan menjadi terpuji dan baik sehingga ia mengamalkan ilmunya. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara peringatan salat yang merupakan kalimat-kalimat untaian salat berkaitan dengan bid'ah, mereka mengatakan mabtada'a qaumun ila istahala as-sayfa. Qalahu al-Imam Ibnu Mubarak wa ghairuhu minas salaf. Mereka mengatakan tidaklah satu kaum mereka melakukan bid'ah dan mereka mengajarkan bid'ah dan membuat perkara yang baru dalam agama ini kecuali mereka menghalalkan darah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ingat, sejarah membuktikan kepada kita bahwa awal fitnah yang paling besar menimpa kepada umat ini adalah berkaitan dengan darah. Tetapi awalnya dari sebuah bid'ah. Karena orang-orang Khawarij, kemudian orang-orang Rafidhah merupakan dua kelompok yang mereka bersekongkol dan mereka bersama-sama menyelisihi sunnah, dan mereka melakukan bid'ah, dan mereka menempuh akidah yang bid'ah, menyelisih agama yang mulia ini. Maka mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Khawarij Sabaiyah, mereka lah yang membuat rekayasa terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Khawarij yang mereka berkumpul di Haura, yang menurut sebagian sejarah mengatakan mereka berjumlah 6.000 orang. Maka yang 4.000 yang mereka tidak kembali kepada sunnah, ketika Abdullah bin Abbas datang menyampaikan hujah kepada mereka, maka mereka lah yang mengalirkan darah Ali bin Abi Thalib, mengalirkan darah kaum muslimin, dan demikianlah bid'ah. Di mana tidaklah orang masuk kepada satu bid'ah kecuali dia akan mengkafirkan yang menyelisihinya. Orang-orang Rafidhah menghalalkan darahnya orang Khawarij, dan orang Khawarij menghalalkan darahnya orang-orang Rafidhah, dan demikianlah ahlu bid'ah. Sehingga perkataan salaf yang mengatakan mabtada'a qaumun bi bid'atin ila istahala as-sayfa, tidaklah satu kelompok mereka melakukan bid'ah dan mereka mengajarkan bid'ah kecuali mereka akan menghalalkan darah. Sejarah membuktikan perkataan para ulama ini sesuai dengan sejarah yang kita lihat hari ini. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, orang yang terjerumus kepada bid'ah kecuali mereka itu akan menghalalkan darah. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ungkapan salaf berkaitan dengan komitmen kepada agama, komitmen kepada sunnah. Al-Imam Abu Hanifah berkata, "Idza ja'al khabaru an Rasulillah fa'ala ra'su wal 'ain. Wa idza ja'al khabaru an ashabi Rasulillah fa'ala ra'si wal 'ain. Wa idza ja'al khabaru an mithli fa ana uzahimuhum uhum rijal wa ana rijal." Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, jika datang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah 100%. Tunduklah dan terima. Apabila datang berita dari para sahabat, karena para sahabat termasuk hujah di dalam agama ini, maka terimalah. Dan apabila datang berita tentang agama dari seperti orang sepertiku, yang dimaksud pada waktu itu adalah tabi'in, maka Imam Abu Hanifah mengatakan,
maka saya akan berserikat dalam ucapan itu, dan saya akan menguji ucapan itu apakah sesuai dengan kalam Allah dan kalam Rasulnya. Sebab dia laki-laki adalah laki-laki. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, bahwa kalam manusia bisa diterima dan bisa ditolak. Lihatlah bagaimana para ulama terdahulu, salafus saleh, dalam menimbang setiap kebenaran. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahul hadisu fala yahillu lahu an yada'hu liqauli ahadin. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah ijma kaum muslimin, barang siapa yang sampai kepadanya dalil, barang yang sampai kepadanya hadis yang sahih, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti ucapan seseorang. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa ayu sama'in tudilluni wa ayu ardin tuqilluni idza sahal hadisu walam adhabu ilaihi. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, langit yang mana yang akan menaumiku, dan bumi yang mana yang akan membawaku jika seandainya datang hadis yang sahih lalu aku tidak berangkat kepadanya, tidak mengambilnya, dan tidak menjadikan hujjah bagiku. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan salaf merupakan sebuah manhaj yang wajib kita ikuti. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan lihatlah tawadhu'nya para ulama. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala lil Imami Ahmad wa talamidhihi. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada Imam Ahmad dan murid-muridnya, antum a'lamu minni birrijali wa bil hadis, fa idza kana al hadisu sahiha fa'alimuni in sya'a kufiyan aw syamiyan aw basriyan aw yamaniyan fa inni adhabu ilaih. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada muridnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wahai Imam, aku mengetahui bahwa kalian lebih mengetahui dari aku tentang rijal, tentang sanad-sanad hadis, dan tentang hadis-hadis. Jika hadis itu sahih, maka sampaikanlah kepadaku, maka kasih tahu aku, baik yang meriwayatkan hadis itu berada di Syam, ataupun di Yaman, ataupun di Kufah, atau yang lainnya, maka aku akan pergi mengambilnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dari ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fihi fawaid. Dalam kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada beberapa pelajaran, ada beberapa hikmah. Yang pertama, tawadhu'nya seorang guru kepada murid. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala merupakan murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tetapi beliau tetap menyanjung Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dikenal dengan mengetahui sanad-sanad hadis, orang yang paling paham kepada rijal hadis, yang paling paham kepada rawi-rawi hadis, dan yang paling paham kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memuji Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan tidak menghalangi dirinya untuk memuji muridnya, karena menunjukkan tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan selayaknya kita hari ini
thalabul ilmi, ataupun kita sebagai ustaz dan sebagainya, harus memiliki sikap seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tidak merasa aib jika seandainya ada ilmu di sisi orang lain, ada pengetahuan di sisi orang lain, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, fa in kana al-hadisu sahihan fa'alimuni. Jika hadis itu sahih, sampaikan kepadaku, kasih tahu aku. Ini adalah merupakan pelajaran yang sangat agung, dan pelajaran yang sangat besar juga dari hadis, dari kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketundukan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepada dalil, kepada hujjah, maka kita bangsa ini yang mengaku bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka mesti kita mencontoh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dari sisi tawadhu, tunduk kepada dalil, di mana beliau mengatakan aku akan mengambilnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan orang-orang yang ketemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ma ra'aitum, yani ma ra'aitu al-Imam Syafi'i illa idza su'ila qala Allah wa qala rasuluhu wa qala ashabu ar-rasul. Berkata murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidaklah aku melihat Imam Syafi'i ketika beliau ditanya kecuali ia mengatakan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan para sahabat berkata. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah mengatakan agama yang semata-mata keluar dari lisannya, tidak menisbatkan satu agama yang hasil pemikirannya. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang imam yang besar, yang agung, yang senantiasa melandaskan agamanya kepada kalam Allah, kepada Al-Quran, kepada kalam Rasulullah, kepada sunnah, kepada hadis, dan kepada penjelasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai hikmah yang terakhir dan masih dari kalam Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau berkata kepada gurunya, syakaitu ila imawaki an su'il hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku pernah mengadu kepada Imam Waki tentang jelek hafalanku, maka guruku menunjukiku dan mengajariku dan membimbingku akan meninggalkan maksiat. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ala ba'di talamidhihi. Lalu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata kepada salah seorang muridnya, dia mengatakan, sesungguhnya aku telah melihat di sisimu ad-daka wal faham, kepintaran dan pemahaman. Faqala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala fala tudfi'hu bidulmatil ma'asi. Maka janganlah engkau mematikan kepintaranmu dan pemahamanmu, kecerdikanmu dalam memahami dengan kegelapan maksiat. Para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang terakhir yang saya sampaikan dari kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan satu pelajaran kepada para pencari ilmu, bahwa ketakwaan itulah yang akan mendukung seseorang diberikan pemahaman, diberikan ketajaman dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan berbagai bentuk maksiat. Salah satu sebab utama akan kuatnya pemahaman seseorang, akan diberikan anugerah pemahaman yang kuat terhadap agama yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengamalkan agama yang mulia ini dan untuk memahami agama yang mulia ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dik. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.